Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami semua sepanjang minggu ini. Hari ini Tuhan, kami begitu bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami siap Tuhan, kami memulaikan ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sungguh bersuka sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kita. Kita boleh beribadah dalam keadaan sehat dan keadaan baik. Ini semua karena Tuhan begitu mengasihi kita. Mari kita angkat pujian Allahku besar.
Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, puji Tuhan, ketemu lagi sama kakak di ibadah online sekolah minggu. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap? Oke, nah masih ada yang ingat nggak terakhir kali kakak itu bawain cerita tentang apa ya? Ya, tentang Bapak Nuh sebagai orang yang benar di mata Tuhan. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang apa ya? Adik-adik, ada yang tahu nggak? Kalau kalian mau tahu, kalian perhatikan ya apa yang akan kakak sampaikan. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih sama kalian. Siapa di antara kalian yang pernah melihat bintang di langit saat malam hari? Ada nggak? Dan ada yang tahu nggak berapa jumlah bintang di langit? Ada yang pernah hitung mungkin? Ya, pasti nggak ada yang tahu ya adik-adik berapa banyak jumlah bintang di langit. Begitu juga kalau kakak tanya sama kalian. Siapa di antara kalian yang tahu jumlah debu tanah? Kalian pasti tahu dong debu tanah, ya. Nah, ada yang tahu nggak berapa jumlah dari debu tanah? Seperti bintang di langit, tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang tahu berapa jumlah dari debu tanah. Karena sangat banyak dan tidak terhitung. Tetapi adik-adik, di dalam Alkitab, Tuhan pernah berjanji kepada seseorang bahwa Ia akan menjadikannya bangsa yang besar. Ia akan membuat keturunannya menjadi sangat banyak, seperti bintang di langit dan juga debu tanah. Adik-adik tahu siapa dia? Ya, dia adalah Bapak Abraham. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kelahiran Ishak. Ketika Tuhan memanggil Bapak Abraham untuk mengikut dia, Tuhan memberikan janji kepada Bapak Abraham. Salah satu janjinya adalah menjadikan ia bangsa yang besar. Tuhan akan membuat keturunannya menjadi sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti debu tanah. Dan Tuhan memberikan janji itu, mengulanginya bukan hanya satu kali. Itu artinya adik-adik, Tuhan tidak main-main. Tuhan serius. Dan memang Tuhan tidak pernah bermain-main ketika Dia berfirman. Saat itu, ketika Tuhan memberikan janji kepada Bapak Abraham baru berusia 75 tahun. Dan ia sudah memiliki seorang istri yang bernama Sarah. Dan Bapak Abraham ini adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Ia percaya kepada firman Tuhan dan ia percaya kepada janji-janji yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, Tuhan memperhitungkan rasa percaya Abraham itu, iman percaya Abraham itu kepadanya, kepada firman-Nya sebagai sebuah kebenaran. Wah adik-adik, ternyata iman, rasa percaya kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, Tuhan perhitungkan sebagai suatu kebenaran. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Lalu adik-adik, hari berganti, waktu berlalu, tahun-tahun sudah dilewati. Bapak Abraham sudah mencapai umur 99 tahun. Tetapi sampai hari itu, Bapak Abraham
belum juga memiliki seorang anak. Wah, bagaimana mungkin ia akan menjadi bangsa yang besar, ia akan memiliki keturunan yang sangat banyak, sementara ia sudah tua dan ia belum memiliki seorang anak pun. Ada apa ya adik-adik? Apa yang terjadi? Apakah Tuhan lupa dengan janjinya? Apakah Tuhan tidak mengingat janjinya kepada Abraham? Atau apakah Tuhan main-main kepada Abraham? Tidak ya adik-adik. Kalian sudah mendengar banyak cerita firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia bukanlah Allah yang suka lupa ketika ia mengatakan janjinya. Apa yang ia janjikan, pasti ia akan tepati. Begitu juga janji Tuhan kepada Abraham. Pasti terjadi. Nah, suatu hari Allah menampakkan diri kepada Bapak Abraham. Saat itu Bapak Abraham sedang duduk di depan pintu kemahnya. Lalu tiba-tiba dia melihat, wah, ada 3 orang di dekat kemahnya. Ia terus memperhatikan. Lalu dia buru-buru menghampiri ketiga orang tersebut. Setelah mengenalinya, Bapak Abraham tahu bahwa ketiga orang itu adalah utusan Tuhan. Ia langsung mengundang mereka, meminta mereka untuk beristirahat sejenak di kemahnya. Dan menikmati makanan dan minuman yang akan ia sajikan. Ketiga orang itu pun menerima undangan Bapak Abraham. Lalu, buru-buru Bapak Abraham menemui istrinya Ibu Sarah untuk memintanya menyiapkan roti bundar. Ia juga memerintahkan kepada hambanya untuk mengolah daging lembu dan menyiapkan susu. Lalu, ia memberikannya kepada ketiga orang tersebut. Ketika mereka makan, ketiga orang itu bertanya kepada Bapak Abraham, "Di manakah istrimu Sarah?" Jawab Bapak Abraham, "Oh, dia sedang ada di dalam kemah." Ya adik-adik, saat itu Ibu Sarah berada di dalam kemah, tepatnya di belakang pintu. Karena saat itu ia sedang mendengarkan atau menguping pembicaraan Bapak Abraham dengan ketiga orang tadi. Lalu Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham, "Seperti hari ini, tahun depan, istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki." Lalu, Ibu Sarah yang berada di belakang pintu, dia tertawa di dalam hatinya. Adik-adik tahu kenapa dia tertawa? Ya karena dia tidak percaya bahwa ia akan memiliki seorang anak, padahal ia sudah tua. Apakah Tuhan tahu ketika Ibu Sarah tertawa di dalam hatinya? Ya adik-adik, Tuhan tahu. Lalu Tuhan berkata kepada Bapak Abraham, "Mengapakah istrimu Sarah tertawa di dalam hatinya?" Dan berkata, "Sungguhkah aku akan melahirkan seorang anak padahal aku sudah tua?" Lalu kata Tuhan, "Adakah yang mustahil bagi Tuhan?" Lalu Ibu Sarah berkata, "Tidak, aku tidak tertawa." Tuhan bilang, "Ya, kamu tertawa." Lalu Tuhan berkata kepada Bapak Abraham, "Seperti waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan, tahun depan, istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki." Tuhan kembali mengulangi firman-Nya kepada Bapak Abraham. Dan itu artinya Tuhan tidak main-main adik-adik. Tuhan serius. Lalu apakah itu terjadi? Ya, 1 tahun kemudian, tepat seperti yang Tuhan firmankan kepada Bapak Abraham, Ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Suatu sukacita besar ada di tengah keluarga Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Anak yang mereka tunggu akhirnya datang juga. Lalu Bapak Abraham memberi nama anaknya itu Ishak.
yang artinya adalah si tertawa. Kenapa si tertawa? Karena Ibu Sarah tidak percaya bahwa ia akan memiliki seorang anak di usianya yang sudah tua. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab ia adalah Allah yang besar. Ia adalah Allah yang berkuasa. Firman Tuhan juga mengajar kepada kita bahwa ia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ia tidak pernah lupa pada janji-janjinya. Kalau ia berjanji, ia pasti akan menepatinya. Yang ia butuhkan adalah kita percaya penuh kepadanya dan sabar menantikan waktunya Tuhan. Adik-adik, adakah hari-hari ini di antara kalian yang sedang mendoakan sesuatu, yang sedang meminta sesuatu kepada Tuhan? Apakah itu berkat kesehatan? Apakah itu kalian mendoakan tentang kesembuhan? Apakah kalian meminta hikmat dari Tuhan? Atau adakah kalian meminta hal yang lain kepada Tuhan? Dan sampai hari ini, mungkin Tuhan belum menjawab doa kalian. Ingat adik-adik, firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa. Ia mampu memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita doakan. Tetapi ia perlu kita untuk selalu percaya dan sabar menantikan waktunya. Pada waktunya nanti, ia akan menjawab doa kita semua. Adik-adik mau untuk tetap percaya dan sabar menanti waktunya Tuhan? Kalau adik-adik mau, mari kita berdoa. Kita minta Allah Roh Kudus untuk menolong kita, memampukan kita menjadi anak-anak yang selalu percaya dan sabar menantikan waktunya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami saat ini Tuhan. Mengajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepadamu, untuk selalu berharap kepadamu Tuhan, dan untuk sabar menantikan waktunya Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami Tuhan, menjadikan anak-anak yang selalu taat dan dengar-dengaran melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat anak-anak yang ada. Engkau tahu apa yang menjadi keperluan mereka, Engkau tahu keberadaan mereka, apa yang menjadi doa-doa mereka. Dan kami percaya Bapa, bahwa di waktu Engkau akan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.